Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli transmisi manual ya. Jadi kan sekarang ini dikenalnya adalah oli standar GL4, oli standar GL5. Ada juga MT-1 tapi kita jarang dengar di Indonesia. Di Indonesia kita dengarnya adalah GL4, GL5, GL-4, GL-5. Nah, ini sebenarnya merupakan standar API, tapi penulis sendiri nggak pernah menemui oli-oli yang memenuhi standar API ini ya. Dan juga ternyata ya di industri oli standar API GL ini ternyata sudah bukan standar yang dianggap valid lagi ya, karena dianggap standarnya itu terlalu rendah. Ada contoh kasus dari Lubrizol gitu ya, ada masalah terutama di sinkromesh atau apa ya, tipe transmisinya, terus dengan kompatibilitas seal, jadi masalah seal rembes. Nah, ini ya yang jadi kritikan untuk standar API GL, karena nggak ada faktor-faktor itu, karena nggak ada pembatasan-pembatasan soal itu. Makanya jadi ada namanya GL5 plus untuk di Cina, karena untuk mengurangi efek samping oli gardan yang nggak bagus seperti itu. Terus penulis juga agak kaget juga ya, karena kan biasanya di mobilnya itu ada bukan aluminium, ada kuningannya gitu ya. Nah, kalau ada kuningannya ini nggak boleh pakai oli GL5, karena kalau pakai GL5 kuningannya bisa korosi. Nah, ternyata ya di standar API sendiri nggak ada seperti itu, nggak ada. Oli GL4 pun sudah dianggap invalid, sudah dianggap kadaluarsa. Jadi kalau ada yang berpendapat ada kuningannya itu pakai oli GL4, itu sebenarnya ya standar yang kadaluarsa. Dan ya penulis juga perlu ingatkan bahwa kita nggak lihat ada yang semacam dengan logo API untuk SN atau CI gitu ya. Jadi kan kalau logo S, logo C itu kan ada ya, ada sendiri. API Starbars juga ada. Nah, kalau GL ini kita nggak ada kan tandanya ya. Penulis nggak pernah tahu ada oli dengan tanda khusus yang GL4, GL5 gitu dalam lingkaran, kan nggak ada ya. Jadi API donatnya nggak ada, API Starbarsnya juga nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang mobil teman saya itu pakai oli GL5, jadi aus semua, jadi rontok semua, jadi rusak semua gitu. Ya kita nggak bisa nyalakan standar API-nya, karena apa? Karena ya kita nggak tahu kan apa bener oli itu lulus standar API, apa bener oli itu lulus di uji-uji yang disyaratkan oleh API. Karena penulis lihat di uji-uji yang disyaratkan API ada corrosion stripnya juga, namanya copper corrosion strip.
ada maksimalnya 2A atau apa. 2A itu menunjukkan perubahan warnanya atau perubahan apa jenenge, kimianya dari tembaganya. Nah, kita kan nggak tahu apa bener itu sudah memenuhi. Nah, kita jadinya bingung nih ya, konsumen. Kalau misalnya untuk API ada logo API, kalau untuk Dexos ada website yang menampilkan Dexos, logonya juga logo Dexos khusus. Nah, kalau di transmisi bagaimana? Ternyata ada ya, tapi ini hanya untuk Amerika saja, dan sepertinya yang ikut standar itu cuma sedikit. Jadi standarnya sepertinya hanya berlaku di Amerika, dipakai oleh pembuat oli Amerika. Jarang dari lain-lain menerapkan hal itu. Jadi lain-lain lebih memilih menggunakan standar API ya, GL, walau nggak beneran diuji di API. Nah, standarnya yang berbeda ini adalah standar SAE 2360 kalau nggak salah. Jadi standar SAE 2360 ini adalah standar yang lebih ketat daripada API GL. Jadi API GL itu kan ada kelemahannya tadi. Nah, SAE J2360 ini mengatasi kelemahan dari standar tersebut. Jadi ada 4 ya, tapi penulis wis lali yo poai. Tapi yang jelas ada kompatibilitas seal, ada apa maneh mau sing omong wis mbuh lali, pokoknya 4 nanti penulis cantumkan ya. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu bahwa olinya itu sudah sesuai dengan standar? Jadi kan kalau di API kita bisa lihat di apa OJC apa ya, pokoknya kita bisa lihat merek-merek oli yang sudah lulus uji API, sudah dapat sertifikat di websitenya. Nah, kalau untuk oli standar SAEJ 2360 itu kita bisa lihat bukan di website SAE tapi di website PRI. Website jenenge rada aneh, p-r-i-.org. Cuma sayangnya website ini lagi kacau ya. Jadi penulis buka itu ngomong error ya. Wah, aneh lah error, gak jelas. Tapi penulis beruntung bisa mendapatkan kontennya itu bisa apa, dari standar apa saja yang ada, juga oli-oli apa saja yang sudah lulus. Di situ ada ya oli-oli terkenal ya, oli Exxon Mobil, Philips, Kendal, Castrol, Shell, Valvoline, Mobil. Jadi di situ ada merek-merek yang terkenal. Cuma penulis kesulitan untuk lihat apa jenenge oli yang ada di Indonesia. Jadi penulis ingin cari apa sih indikator di botolnya itu yang menunjukkan olinya itu sudah lulus uji ya. Jadi penulis coba lihat di botolnya, sayangnya masih nggak nemu ya olinya ya. Kayak contohnya oli Shell
Oli Shell ya sekarang yang dijual di Indonesia buatan Indonesia. Ya enggak termasuk dong. Oli Valvoline ya. Ternyata buatan Singapura. Ya enggak termasuk. Jadi penulis kesulitan untuk cari oli yang standarnya yang standarnya sesuai dengan standar itu. Pengen lihat penulis. Karena di situ ditunjukkan juga olinya punya ada tulisannya PRI opo gitu ya kodenya. Jadi nomor izinnya juga disertakan. Ada rilis tiap tahunnya gitu ya. Yang terakhir 2023 pertengahan kalau nggak salah. Jadi kalau yang 2024 masih belum. Tapi yang jelas rasanya standar-standar itu ya menunjukkan bahwa ya pengetahuan kita salah selama ini. Untuk soal GL5 bisa merusak, ya kita kan nggak tahu. Olinya sendiri kan ya nggak ada yang lulus GL5 karena nggak ada tanda khusus kan. Nantilah penulis coba di syarat kelulusannya API itu ono enggak ya. Masalahnya oli API sendiri standar GL-nya itu tidak menyertakan standar untuk sinkro mesh atau apalah itu ya, tipe transmisi yang sinkro. Penulis selalu sinkro yo opo wis bahasa kesuwen. Tapi tipe sinkro itu mungkin ya kalau nggak salah tipenya yang manual opo gitu ya. Tapi ya itu juga kendalanya, standarnya gak ono yang bisa lembaga acuannya ya gak ono, kebutuhannya juga beda-beda ya. Jadinya ya kita percayanya sama vendor sama pabrikan nih. Contoh ke Pertamina Oppo ini produknya untuk produk apa saja gitu ya. Kita terpaksa lihat dari deskripsinya pabrikan atau dari Petronas atau dari Ravenol atau apalah. Penulis sendiri lihat ada beberapa analisa oli ya. Dan ternyata aditif dari oli-oli tersebut, dari oli-oli transmisi tersebut justru minim ya, justru nggak banyak. Dan ini padahal adalah versi luar negeri, versi impor, bukan versi Indonesia. Nah apalagi versi Indonesia makin nggak jelas lagi aditifnya ya. Jadi soal oli transmisi manual, penulis bingung. Rekomendasi juga mau rekomendasi roret juga nggak bisa. Karena apa? Karena kan roret cepat jadi hitam, cepat banget. Jadi kalau rekomendasi ya malah kayaknya lebih berani meseran B40 ya daripada roret. Karena meseran B40 secara bahan lebih tahan panas daripada roret 90. Kekentalan ya meseran B40 itu mestinya masih termasuk kelas 90 ya. Nanti penulis lihat datanya dibandingkan dengan standar SAE J306. Terus secara aditif jelas banyak ya. Terus apa mana? Ya penulis sendiri sudah pernah nyoba meseran B40. Ya banyak bro-bro lainnya Pak B40. Itu hasilnya lebih bagus daripada roret 90 sebagai oli gardan. Oli gardan motor matic ya. Jadi penulis pernah nyoba roret 90 untuk oli gardan motor matic dan hasilnya tidak memuaskan, mengecewakan.
Embo ya, nanti penulis lihatlah ya video ini sing di wis bola. Pokoknya penulis uji pakai roret itu mengecewakan. Yang lain-lain juga setuju. Roret itu ternyata nggak begitu bagus. Jadi maaf untuk bro-bro yang pernah menulis rekomendasikan pakai roret ya. Ternyata roret itu nggak bagus yang 90, cepet hitam oline dan perlindungannya juga kurang ya. Kalau roret 140 itu menang kental. Nah kalau kental emang aditifnya nggak perlu begitu banyak, tapi ya rasanya tetap sih butuh aditif. Biasanya kalau aditif oli transmisi itu pakai boron, tapi menurut penulis boron itu hanya kalau ringan-ringan ya, kalau beban berat gak kuat. Jadi harus zinc, harus molybdenum, itu harusnya aditifnya. Jadi untuk oli transmisi maaf ya, untuk rekomendasi merek apa ya, wah itu butuh percobaan yang panjang ya. Dan ya di motor penulis pun penulis gantinya tiap 5.000 km. Terakhir ini 8.000. Ini kayaknya motor penulis hampir 8.000 km pakai oli gardanya. Terakhir merek Oppo. Mbok lali lah. Ya wes lah, ini nanti penulis mau tuntaskan sampai 10.000. Lihat kondisinya gimana oli gardanya. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.